Katakan kepada mereka kalau mereka mengaku cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti jalanku, kata Rasulullah. Hidupkan sunnahku, hidupkan syariatku. Kalau kalian sudah bisa mengikuti sunnahnya Rasulullah, maka Allah nyatakan yuhibbukumullah, niscaya Allah yang cinta kepada kalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Masya Allah, ini malam hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita dikumpulkan dalam majelis yang begitu mulia untuk juga memperingati daripada haul orang yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad adalah bentuk contoh seorang yang meneladani semua sifatnya Rasulullah, semua akhlaknya Nabi Muhammad, bahkan semua sunnahnya Rasulullah. Sampai beliau menyatakan, ma min sunnatin sanna biha Rasulullah illa anni arjullah qad amiltu biha, kama qala Imam Al-Haddad. Dinyatakan tidak ada satu sunnah pun yang dibawakan oleh Rasulullah melainkan sudah saya jalankan, kata beliau. Maka seseorang yang akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang benar-benar mau berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an? Allah nyatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah nyatakan, sampaikan ya Nabi Muhammad kepada semua umatmu, kepada semua makhluk, katakan kepada mereka kalau mereka mengaku cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti jalanku, kata Rasulullah. Hidupkan sunnahku, hidupkan syariatku. Kalau kalian sudah bisa mengikuti sunnahnya Rasulullah, maka Allah nyatakan yuhibbukumullah, niscaya Allah yang cinta kepada kalian. Hadirin, kalau Allah sudah cinta kepada kita, apa yang kita khawatirkan? Kalau Allah sudah cinta kepada kita, apa yang kita takutkan? Semua bakal diberikan oleh Allah atas sesuatu hal yang baik untuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, Allah menyatakan, fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyanna wa in ista'adzani la'idhanna. Allah nyatakan kalau aku sudah cinta pada seorang hamba, maka Allah nyatakan sam'ahu, pendengaran dia adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku, gerak-geriknya adalah gerak-gerikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meminta pasti aku kabulkan, kalau dia minta perlindungan pasti aku lindungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka disifatkan hadirin yang dimuliakan Allah, bahwasanya dahulu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda pernah mengutus salah satu sahabat yang bernama Sariyah untuk memimpin pasukan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di suatu perjalanan, Al-Imam Sariyah pun berkata kepada pengikutnya, kita mau lewat sini atau lewat atas gunung? Maka semua mengatakan, terserah engkau ya Sariyah, engkau pemimpin kami, kita ngikut di belakangmu. Kebetulan hari tersebut pada hari Jumat, di siang hari di hari Jumat, ayyuhal ahbab. Maka akhir memutuskan di satu tempat jalan mereka. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab di kota Madinah Al-Munawwarah sedang menyampaikan khutbatul Jum'ah. Tiba-tiba Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab di tengah-tengah khutbah, ketika menyampaikan wasiat takwa, mengajarkan orang untuk taat kepada Allah, tiba-tiba mengganti topik dengan kalimat ya Sariyah hal jabal, ya Sariyah hal jabal, ya Sariyah hal jabal. Sariyah, cepat merapat ke gunung, cepat ke gunung, cepat ke gunung. Hingga akhirnya ya ahbab, Sayyidina Sariyah yang kali itu sedang berjalan, tahu-tahu seperti orang ketakutan, panik, mengatakan ayo al-jabal, al-jabal, al-jabal. Akhirnya subhanallah ya ahbab, peperangan berhasil dimenangkan oleh Sayyidina Sariyah. Kala itu orang-orang berkata kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab setelah salat Jumat, Bang ya Amirul Mukminin, tadi ketika sedang menyampaikan khutbah, kenapa kau sampaikan Sariyah hal jabal, ya Sariyah hal jabal? Kata Sayyidina Umar, dari tempatku di atas mimbarku ini, aku melihat bahwa Sariyah sedang berjalan bersama pasukannya, ingin dicegat oleh musuh dan ingin menghancurkan mereka. Maka tidak ada jalan melainkan harus naik ke gunung, maka aku perintahkan ke gunung. Dan Sayyidina Sariyah pun ditanya oleh pasukannya, ya Imam Sariyah, tadi kau perintahkan kami lewat sini, lalu kenapa kau perintahkan ke atas gunung? Dan subhanallah, ketika kau perintahkan kami pun bisa selamat dan berhasil memenangkan peperangan ini. Kata Sayyidina Sariyah, sebab aku mendengar perintah langsung dari Amirul Mukminin di kota Madinah. Padahal dahulu belum ada yang namanya internet, hadirin.
Belum ada ini dan itu, cuman inilah ciri orang-orang yang dicintai Allah berkat peneladanan sejati kepada Nabi Muhammad. Nah, insya Allah kita juga bisa ayyuhal ahbab, kita contoh Nabi Muhammad sebisa mungkin, usaha sedikit demi sedikit kita amalkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah. Insya Allah Allah golongkan kita termasuk orang-orang dicintainya, bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.